bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan punya hati yang selalu bersyukur. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan. Biar mulut kami Tuhan selalu mengucapkan pujian kepada Engkau Tuhan. Bukan sungut-sungut, bukan keluhan. Tapi biar kami terus melihat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka setiap hati kami Tuhan untuk Kau taburi benih firman-Mu. Biar firman itu menegur, mengingatkan setiap kami, dan menjadi kekuatan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Mei. Terasa atau tidak terasa sudah di tengah tahun? Oh, ada yang nggak terasa, ada yang terasa. Duh, pergumulannya luar biasa. Dan tidak terasa itu berarti menikmati ya hari demi hari. Puji Tuhan. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang sempat jadi perenungan bagi saya juga mengingatkan saya, dan saya juga mendoakan apa yang harus saya sharingkan hari ini di hadapan Bapak Ibu Saudara, dan saya teguhkan untuk membagikan firman Tuhan ini. Oke, bisa ditampilkan. Jadi kalau misalnya bisa diberi judul yaitu menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan. Di dalam kehidupan ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Pilihan untuk melakukan yang benar atau yang tidak benar. Melakukan kehendak kita sendiri atau melakukan kehendak Tuhan. Melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita sendiri. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan yaitu Adam dan Hawa, dan manusia kedua yaitu Adam dan Hawa. Kita tahu semua cerita tentang itu, di mana mereka diciptakan Tuhan, kemudian Tuhan hanya meminta satu hal, jangan makan buah di pohon pengetahuan itu. Kemudian kita semua tahu mereka melanggarnya dan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam kehidupan kita nggak pernah bisa lepas dari yang namanya keinginan daging kita. Kita juga nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya godaan iblis, pencobaan dari iblis, sesuatu yang ada di luar kontrol kita. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tentu kita harus bisa menguasai diri kita akan keinginan daging kita sendiri, amin. Kita harus bisa menang atas setiap pencobaan, atas setiap godaan yang datang menghampiri diri kita, amin. Yesus juga pernah ada di posisi tersebut. Dia merasakan apa yang manusia rasakan ketika dia turun ke dunia, dia menjadi manusia seutuhnya. Dia pernah merasakan godaan-godaan. Bahkan dia pernah suatu kali dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Jadi kita akan membahas teks yang ada di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai ke 13 ini. Biar ini bisa mengingatkan kita semua juga. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2, 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti.
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Kisah ini ditulis di dalam ketiga Injil. Ada di Matius pasal yang keempat, ada di Markus pasal yang pertama, dan ini kita baca ada di Lukas pasal yang keempat. Peristiwa ini terjadi, saya lihat di setiap Injilnya, peristiwa ini ditulis terjadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ada di pasal 1 tadi, setelah ia kembali dari sungai Yordan, ia dibawa ke padang gurun, kalau kita lihat di ayat yang pertama tadi. Yesus dicobai iblis setelah dia dibaptis. Ada pemahaman yang sempat saya dapat ketika saya merenungkan ini. Apa hal yang paling ditakuti iblis di dalam kehidupan manusia? Apa suatu hal yang iblis sangat tidak ingin manusia lakukan? Selamat. Bisa diklik? Hal yang paling ditakuti iblis yaitu ketika kita memutuskan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan menyerahkan hidup untuk Tuhan. Ini yang tidak dikehendaki oleh iblis, karena iblis tidak mau manusia hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam kehendakku saja. Yang sangat ia takuti ketika manusia mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia akan berusaha menggagalkan, dia akan mencoba berbagai cara, dia akan menggoda kita, mencobai kita, untuk kita mau keluar dari jalannya Tuhan. Dia akan mencoba mengalihkan pandangan kita, dia akan mencoba untuk mengubah fokus kita, untuk kita hidup di dalam dia, bukan di dalam Tuhan. Bisa diklik? Kita lihat ayat yang pertama sampai yang keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan itu, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ia dibawa oleh Roh Kudus. Yesus yang dia dituntun kepada pertempuran itu, dia sebagai manusia, dia tidak dengan sengaja, dengan keinginannya, dia dicobai oleh iblis, tapi dia dituntun oleh Tuhan ke situ. Beda dengan manusia yang mungkin seringkali kita masuk ke dalam sebuah pencobaan karena keinginan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, sehingga kita masuk ke dalam situ. Kemudian di ayat 2, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ia berpuasa selama 40 hari, ia tidak makan apa-apa. Ada yang pernah berpuasa selama 40 hari? Oh belum ada. Ada yang mau? Oh belum, enggak mau. Oke. Yesus berpuasa selama 40 hari. Kita bisa mencobalah, kalau misalnya kita nggak mau ya, kita bisa mencoba membayangkan, kalau 40 hari nggak makan apapun, itu laparnya kayak apa? Lapar pol gitu. Biasanya saya nggak makan pagi aja udah lapar. Kayak sekarang gitu ya misalnya, siapa tahu. Ini Yesus tidak makan selama 40 hari dia berpuasa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Ya sebagai manusia namanya nggak makan selama 40 hari, dia lapar, dia merasakan lapar. Lapar yang dimaksud di sini saya coba lihat. Itu benar-benar sungguh-sungguh lapar. Benar-benar mungkin ingin makan.
Dan kita lihat di ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Seakan-akan perintah dari iblis ini sesuatu yang logis. Iya, namanya lapar, butuh makan. Coba ubahlah batu ini jadi roti. Pada zaman itu, batu-batu itu bentuknya bulat-bulat seperti roti gitu. Jadi lihat batu kayak lihat roti gitu. Mungkin kalau lapar udah gitu ya, lihat kecoa kayak lihat kurma gitu. Kalau udah lapar kayak gitu, iblis mengatakan, coba suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis tahu Yesus sedang lapar dan iblis mencoba untuk memanfaatkan keadaannya, memanfaatkan kondisinya, apa yang sedang dia rasakan. Oh, dia lapar, coba ubah batu ini jadi roti. Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Karena iblis tahu bahwa Yesus punya hak untuk menciptakan sesuatu. Iblis meminta Yesus untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian di pasal yang keempat, apa yang Yesus jawab? Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus tidak termakan dengan omongan iblis, Yesus tidak terprovokasi, Yesus tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Bisa diklik? Ini paralel dengan apa yang ada di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebenarnya di sini Yesus mengambil perkataannya itu dari firman Tuhan yang ada di dalam kitab Torah, yaitu Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia memang membutuhkan roti, tapi bukan hanya roti yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan roti saja, tapi setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Diklik. Pemuasan secara jasmani tidak akan pernah dapat memuaskan kerinduan terdalam rohani manusia. Kita sudah hampir 1 minggu, kita membaca firman Tuhan bersama, seperti yang diucapkan Om Hari di minggu lalu. Kita mulai membaca dari kitab Yohanes. Di Yohanes 4, beberapa hari yang lalu saya baca itu juga ada, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa yang minum dari air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Di Yohanes 6 juga ditulis, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Seberapa kita sering dibingungkan dengan roti yang ada di dunia ini. Orang dunia mencari segala macam cara, menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan roti, untuk mengenyangkan perut mereka. Atau mungkin mulai menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan jabatan hanya untuk pemenuhan diri, untuk kepentingan diri pribadi. Mungkin memakai perilaku, memakai perkataan, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, gak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita lakukan yang penting untuk mendapatkan roti, mendapatkan materi secara duniawi. Seberapa banyak manusia hidup fokusnya hanya memberi diri makan jasmani, tapi mengabaikan kerohanian mereka. Mungkin kita sudah gelisah ketika kita lapar secara jasmani, tapi apakah kita juga gelisah ketika kita mulai, sudah lama kita lapar secara rohani? Atau mungkin kita sudah nggak ngerasain itu lagi karena kita sudah biasa mengabaikan itu, sudah biasa tidak memberi makan itu, lama-lama seperti pingsan, nggak ada rasanya udahan. Karena orang yang biasa memberi makan, kita sering memberi makan kerohanian kita sering baca firman, ketika kita nggak melakukan itu sekali saja, itu pasti menggelisahkan kita. Nggak enak rasanya. Karena kita sudah terbiasa memberi makan itu, begitu nggak dikasih makan, nggak enak, gelisah. Di Keluaran 16 ayat ketiga, kita tahu itu mengenai kisah tentang bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang sangat suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika mereka dibawa keluar dari bangsa Mesir, di perjalanan,
Kita baca di Keluaran 16 ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, mereka yang di sini disebut adalah Harun dan Musa, berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka menyesal, ngapain kami keluar dari Mesir? Kalau di perjalanan kayak gini rasanya. Di Mesir, kalau misalnya kita mati di sana, kita matinya itu dengan posisi yang kenyang. Karena di hadapan kami ada kuali yang berisi daging, ada makanan-makanan, kita makan roti sampai kenyang. Mereka juga mengatakan, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka mulai berpikir buruk tentang Tuhan. Apakah Tuhan ini mau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dengan kelaparan? Kita udah lapar nih. Tahu gitu kami nggak usah keluar dari Mesir. Kemudian kita lihat di ayat selanjutnya, di situ Tuhan menurunkan mana setiap hari, menurunkan roti mana setiap hari yang bisa mereka kumpulkan dan mereka makan. Kemudian kita baca lagi di situ, setelah itu mereka sampai di Rafidim. Mereka sampai di Rafidim, mereka mengeluh lagi, mereka bersungut-sungut lagi. Kita lihat di Keluaran 17 ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Mereka protes lagi, mereka bersungut-sungut lagi. Untuk apa kami dibawa keluar dari Mesir sih? Padahal kalau kita lihat, begitu banyak keajaiban yang Tuhan sudah berikan. Roti mana turun dari surga, turun dari atas. Mereka sudah melihat tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir untuk mereka bisa keluar dari bangsa Mesir. 10 tulah. Itu sesuatu yang gak bisa dibuat oleh manusia. Kemudian air laut terbelah menjadi 2, itu pekerjaan Tuhan. Dan mereka meragukan Tuhan lagi karena kebutuhan mereka. Kemudian mereka diberi air untuk mereka minum. Dan mereka gak puas lagi, mereka protes lagi. Kita lihat di dalam bilangan, bisa di next. Bilangan 11 ayat keempat sampai 6. Dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mereka nggak akan pernah dipuaskan ketika mereka mencari apa yang ada di dunia ini. Kita kurang, aku mau lagi, yang lain. Mereka mulai meminta daging. Kenapa kok cuman mana ini saja? Nggak akan ada rasa syukur ketika kita terus selalu merasa kurang akan kebutuhan kita. Kemudian mereka akhirnya diberikan burung puyuh oleh Tuhan. Tuhan kita sangat baik, diberikan burung puyuh, oke, makan daging. Dan kita bisa bayangkan bagaimana respon dari Musa, pemimpin mereka. Musa yang memimpin bangsa yang modelnya semacam ini. Kita lihat, next. Di bilangan 11 ayat 12, ini seruan Musa kepada Tuhan. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalanlah ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, seperti dikatakan, mengapa engkau menyuruh saya menjadi seperti seorang pengasuh yang menggendong anak kecil? Sehingga saya harus mengasuh mereka terus-menerus sepanjang perjalanan ke tanah yang kau janjikan kepada leluhur mereka. Di sini Musa bilang, apakah aku ini pengasuhnya mereka? Pengasuhnya bangsa-bangsa ini seperti memangku anak yang sedang menyusu. Karena apa? Karena sifat mereka, sifat bangsa Israel ini seperti sifat
anak-anak, bukan anak-anak malah bayi yang dimaksud di sini. Seperti bayi, ketidakpercayaan mereka, keraguan mereka akan kebutuhan, itu menggambarkan mereka seperti anak-anak. Jadi next, karena orang yang dewasa rohani tidak meragukan Tuhan karena roti. Orang yang dewasa rohani tidak meragukan Tuhan karena roti. Ketika kita meragukan Tuhan akan kebutuhan kita, kita seperti meragukan Tuhan, kita seperti meragukan kuasa Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan. Seperti di Matius 6 ayat 31 dikatakan mengenai hal kekhawatiran. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang akan kamu pakai. Sebab semuanya itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan Tuhan menjajarkan orang yang masih meragukan hal-hal tersebut seperti orang yang gak kenal aku, seperti orang yang gak kenal Tuhan. Ketahuilah Tuhan itu Tuhan yang mencukupkan kamu, Tuhan yang menyertai kamu. Udah kamu hidup di dalam kehendakku, aku akan mencukupi kamu, kebutuhanmu. Kita melakukan bagian kita, Tuhan mengerjakan sisanya. Bukan juga kita sekarang, oh ya udah kalau gitu. Kan Tuhan menyertai kita, memelihara kita. Udah kita tidur-tiduran aja. Kita menunggu mana turun di tahun 2022, turun dari langit. Kita menunggu burung puyuh jatuh di hadapan kita di tahun 2022. Mungkin masuk TV maksudnya. Masuk TV langsung terjadi tragedi di Blimbing. Roti turun dari surga. Roti nggak akan pernah membuat kita puas. Apapun yang ada di dunia ini nggak akan pernah membuat kita puas. Kita merasa kosong, kita kira, oh kayaknya kurang holiday, kurang liburan ini. Kurang duit nih kayaknya. Kurang ini nih kayaknya. Kita selalu akan merasa kurang ketika kita mengejar apa yang ada di dunia ini. Nggak akan pernah merasa puas. Karena yang kita butuhkan sesungguhnya yaitu Tuhan. Ada suatu bagian dalam diri kita yang gak akan pernah dipuaskan kalau bukan Tuhan yang mengisinya. Gak akan ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa mengisinya. Jangan biarkan kerohanian kita terus-menerus karat. Ketika iblis melihat kita lapar rohani, dia akan berusaha terus untuk membuat kita ada di posisi itu. Oh gak apa-apa lah. Ngapain baca firman Tuhan? Kalau kamu baca ngantuk kan? Ngapain ke gereja jauh, capek? Udah, gak usah. Iblis akan berusaha segala macam cara untuk kita terus menjauh dari Tuhan. Tinggal apakah kita mau menuruti itu atau enggak? Enggak, aku mau. Ketika kita terus-menerus mengejar apa yang ada di dunia ini, kita tidak akan pernah merasa puas. Padahal yang kita cari yaitu Tuhan, yaitu sumber kepuasan kita, sumber kedamaian kita, sumber sukacita kita. Dia yang bisa memberikan kepenuhan kepada kita. Kemudian diklik. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 5 sampai yang ke-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dalam sekejap mata, iblis memperlihatkan apa kerajaan dunia, keinginan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya, segala kuasa yang ada di dunia ini, segala kemuliaan yang ada di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis akan menawarkan kerajaan dan kekuasaan atas dunia dengan cara yang mudah. Ia menjanjikan hal itu. Kamu mau enggak ini? Iblis menawarkan kemuliaan di dunia ini. Tapi jangan lupa, iblis menjanjikan itu, tapi iblis juga adalah bapa dari segala dusta.
Ya menjebak kita. Iblis seakan-akan bilang ke Yesus, kalau engkau mau seluruh dunia ini, udah ngapain menggenapi kehendak Bapamu itu? Kamu susah loh. Kamu nanti disalib loh. Ngapain? Kamu mau dunia ini tak kasih. Kamu mau kekuasaan di dunia ini tak kasih. Udah caranya cuma satu, sembah aku. Tapi Tuhan tahu apa panggilannya di dunia ini. Dia tahu apa tujuannya turun ke dunia. Bukan untuk menguasai dunia, bukan untuk mencari kemuliaan secara dunia, tapi yang dia cari, yang dia mau, yang dia akan lakukan, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Memulihkan hubungan manusia. Iblis ingin menyimpangkan maksud tujuan Yesus hadir di dunia. Tapi Tuhan Yesus tidak tergoyahkan karena ia tahu panggilannya. Jadi next, iblis selalu berusaha menawarkan banyak hal untuk kita mau menyimpang dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu visinya iblis. Menawarkan banyak hal untuk kita menyimpang dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Di 1 Yohanes 2 ayat 16-17, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita yang mengejar dunia ini, mengejar apa yang ada di dunia ini, ketika kita menjadikan fokus apa yang ada di dunia ini, itu yang kita kejar, kita sedang lenyap bersama dengan keinginan kita itu. Tapi ketika kita mengejar untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, kita akan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Iblis membuat sebuah pilihan untuk kita mau mengikuti keinginan kita sendiri atau kita mau hidup di dalam panggilan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Bukankah banyak orang yang mengejar hal-hal dunia, berlomba-lomba untuk memperebutkan sesuatu yang fana di dunia ini? Seakan-akan itu tujuan hidup mereka. Tapi ini sebuah pilihan. Iblis nggak akan pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan juga nggak akan pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kita punya free will. Kita mau memilih yang mana? Tapi bersyukur kita punya Roh Kudus dalam diri kita yang selalu membimbing kita, yang selalu menuntun kita untuk kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang yang memilih jalan dunia, melepaskan hidup dalam kehendak Tuhan. Seakan-akan dengan menyembah cara yang sangat mudah. Apa yang kamu mau, bisa kamu dapatkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan gak pernah menjanjikan kekayaan secara dunia. Iblis menjanjikan itu. Gak usah bersusah-susah, hanya belokkan hatimu, belokkan imanmu. Kamu dapat itu. Zaman sekarang banyak yang terjadi, ayolah tinggalkan Yesusmu. Jabatanmu naik, ayolah tinggalkan hidup kudusmu, kamu dapat popularitas. Ayolah gak usah suci-suci amat, kamu diterima di pergaulan di dunia ini. Udahlah gak apa-apa, kan cuman gini doang. Sesuatu yang mungkin menggoyahkan komitmen kita di dalam Tuhan. Gak apa-apa, kan cuman dikit aja. Hati-hati ketika kita sudah kompromi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Hawa mulai melihat buah yang dilarang oleh Tuhan, kemudian dia mulai mendengarkan apa yang iblis katakan. Udah gak apa-apa, kamu makan buah ini terlihat enak kan? Makan aja, nanti kamu bisa tahu apa yang benar, apa yang enggak. Udah makan aja. Akhirnya Hawa memilih untuk mengambil buah itu dan memakannya. Kalau
kita tahu itu sesuatu bertentangan dengan firman Tuhan, tinggalkan. Seperti Yusuf ketika ia digoda oleh istri Potifar. Dia nggak berlama-lama. Dia dikatakan di situ, itu sebuah narasi yang baik, dikatakan Yusuf lari. Ia digoda oleh istri Potifar, dia lari. Dia nggak tunggu berlama-lama. Aduh aku digoda ini. Aduh, bisa kalah. Tapi lari langsung, tinggalkan itu. Kita ditawari keenakan, kenikmatan di dunia ini. Yang penting menjauhlah dari Tuhan. Ayolah, turunkan standar Kristenmu. Turunkan standarmu, gak usah terlalu hidup dalam Tuhan. Saya pernah sewaktu SMA, menginap waktu perpisahan SMA gitu ya. Terus itu mulai di pantai, kita di pantai semua satu kelas. Kemudian mulai yang cowok-cowok mulai ngerokok. Lalu yang cewek-cewek itu mulai ikutan gitu. Oh iya nggak apa-apa nyoba. Mulai ikutan mereka. Terus saya mulai ditawarin, ayo Shell, coba aja nggak apa-apa namanya nyoba. Udah coba aja satu hisep biar tahu rasanya, biar tahu gitu. Tapi saya tahu apa yang benar, apa yang enggak. Walaupun mungkin di situ enggak ada orang tua saya. Tapi saya tahu Tuhan ada di situ juga. Dan itu enggak benar. Enggak mau saya enggak mau. Terus malam-malam mereka kumpul-kumpul, kongko-kongko gitu ya dengan melakukan itu. Saya tetap ada di dalam ruangan. Saya enggak mau. Itu mungkin sebuah godaan-godaan yang bisa membuat sebuah pilihan apakah saya mau ikut itu atau enggak. Itu ketika saya masih di zaman saya remaja. Sudah ada godaan-godaan seperti itu. Saya nggak ngerti mungkin nanti ketika adik-adik sekolah minggu ini, ketika mereka mulai dewasa, mulai remaja, kita nggak tahu kehidupan nanti akan semakin seperti apa. Ya mungkin saya sebelumnya, saya ngomong sama anak-anak sekolah minggu, sekarang saya bisa ngomong sama orang tua dari sekolah minggu di sini. Nah, kita yang perlu, kita tanamkan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan anak kita. Sehingga kalau misalnya kita nggak menanamkan firman Tuhan itu, seakan-akan kita mengkang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kita nggak kasih pengetahuan firman itu, sesuatu yang benar itu, anak-anak itu mungkin akan bisa merasa terkekang, loh kok ini nggak boleh, ini itu nggak boleh, tapi aku nggak diajarin, kenapa nggak boleh gitu. Tapi kita perlu untuk menjelaskan, ini firman Tuhan, ajarkan mereka untuk mengalami Tuhan sejak dini, sehingga ketika mereka semakin remaja, mereka semakin dewasa, mereka sudah bisa berdiri dengan kaki mereka sendiri. Saya punya teman, enggak satu dua teman, beberapa teman, itu seakan-akan di masa remaja mereka, dikekang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kemudian ketika mereka semakin dewasa, mereka sudah lepas dari orang tua mereka yang selalu berkata nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, tanpa menanamkan kebenaran. Ketika mereka lepas dari orang tua mereka nggak bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Karena mereka nggak dapat pemahaman itu, sehingga mulai jatuh di dalam pergaulan, dalam dosa. Tapi biar kita mungkin yang sebagai orang tua, kita menanamkan firman kepada anak-anak, sehingga mungkin nanti ketika mereka sudah remaja, mereka sudah dewasa, mereka hidup lepas dari orang tua, mereka tetap tahu apa yang benar, apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang enggak, dan mereka bisa membuat keputusan-keputusan yang benar di dalam pergaulan mereka. Kembali, Yesus menolak untuk mencari kerajaan bagi dirinya. Mungkin ada tawaran kepada kita perlu melihat apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, apakah itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Di Markus 8 ayat 36 dikatakan, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Untuk apa kita mendapatkan seluruh dunia ini tapi kita kehilangan nyawa kita? Bisa diklik.
sebelumnya, sepertinya. Oke, ya. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau harus berbakti. Di sini Yesus juga mengutip dari Ulangan 6 ayat ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Beribadah yang dimaksud di sini yaitu engkau bukan beribadah seperti kita secara ritual. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, maksudnya engkau harus taat dan berjalan di dalam firman Tuhan. Bukan di jalan dunia ini. Di Lukas 9 ayat 23 dikatakan untuk orang yang mau mengikut Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya, ia enggak layak bagiku. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-37 dikatakan, barang siapa yang mengasihi bapaknya atau ibunya atau anaknya lebih daripada dia mengasihi aku, dia enggak layak bagiku. Iblis selalu menawarkan kita untuk memiliki berhala-berhala. Bisa diklik? Berhala yaitu ketika kita mencintai seseorang, orang tua kita, anak kita, pasangan kita, keluarga kita, sahabat kita, siapapun, atau sesuatu, uang kita, materi, lebih daripada Tuhan. Di situ kita sudah memiliki berhala. Dan iblis selalu menawarkan pilihan untuk kita memiliki berhala, memiliki sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang seakan-akan lebih penting daripada Tuhan. Sesuatu yang seakan-akan bisa membuat kita kecewa kepada Tuhan. Kok Tuhan yang ini sih? Yang sesuatu atau seseorang yang bisa membuat kita marah sama Tuhan. Ketika berhala itu diutik. Kok Tuhan kayak gini sih? Nah, hati-hati, mungkin itu berhala dalam diri kita. Ketika dunia menawarkan kenyamanan, kehidupan bagi dunia ini, kita perlu menyadari sebenarnya apa sih yang kita kejar di dunia ini. Jadi next. Karena tujuan hidupmu mengarahkan langkah kakimu. Ketika tujuan hidup kita yaitu mengejar dunia ini, mengejar kekuasaan di dunia ini, mengejar uang di dunia ini, ya kita akan melangkahkan kaki kita ke arah itu, ke jalan itu. Tetapi ketika kita punya tujuan hidup, aku mau hidup untuk Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, aku mau hidup di dalam panggilan Tuhan, kita akan berjalan ke sana. Karena tujuan hidup kita akan mengarahkan langkah kaki kita. Sehingga kita perlu merenungkan lagi sebenarnya apa tujuan hidupku di dunia ini. Semoga untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti di video Brian Bailey juga ada di channel YouTube, masih disimpan di situ. Itu sebuah video yang bagus. Mengatakan upah terbesar di dalam sorga, yaitu ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita menggenapi panggilan Tuhan di dalam dunia ini. Karena uang ataupun materi itu hanya sarana ketika kita hidup di dunia ini. Bukan sebagai tujuan. Salah ketika kita meletakkan itu sebagai tujuan. Kita sedang berjalan di jalan yang salah. Kita kira ujungnya baik, ternyata ujungnya menuju maut. Biar apa yang kita kejar itu bisa memuliakan Tuhan. Kemudian, next. Kemudian di ayat 9 sampai ke 12, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Iblis mulai mengatakan lagi, jika engkau anak Allah, seakan-akan, ayo dong, kamu kan anak Allah, seharusnya kamu bisa melakukan ini. Lakukan aja. Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, kalau kita perhatikan ayat 10 dan ayat 11 ini, itu adalah kutipan iblis. Dia mengambil firman Tuhan juga akhirnya. Dia mengambil firman Tuhan. Itu ada di Mazmur 91 ayat 11 sampai ke 12.
dia mengambil firman Tuhan seakan-akan untuk membenarkan statement dia sendiri. Ayo dong, ada loh firmannya mengatakan seperti ini, lakukan. Padahal kalau kita lihat di situ konteksnya, yaitu memang Tuhan akan melindungi, tapi untuk orang yang tidak melakukan karena kebodohannya sendiri, menjatuhkan diri sendiri, ayo dong, buktikan. Seperti karena itu tindakan seperti kita sedang mencobai Tuhan. Oleh karena itu, banyak juga hari-hari ini orang-orang oknum-oknum yang mulai memelintirkan firman Tuhan untuk mendukung statementnya sendiri. Padahal firman Tuhan itu enggak berbicara seperti itu. Oleh karena itu sangat penting kita tahu firman Tuhan, kita ngerti apa yang benar dan apa yang enggak. Sehingga kita juga bisa punya filter. Oh, ini sesuatu yang benar, ini sesuatu yang enggak. Karena kita ngerti firman Tuhan itu. Di sini iblis seakan-akan membuat ragu identitasnya Tuhan. Ayolah, jika engkau anak Tuhan, kalau kamu anak Tuhan, kamu seharusnya melakukan ini. Bisa di next? Iblis akan berusaha mengajakmu melihat sesuatu dari cara pandang yang salah. Kemudian mungkin iblis mulai mengintimidasi kita. Ayo, katanya kamu anak Tuhan, kok hidupmu masih susah? Katanya kamu anak Tuhan, kok kamu gagal? Katanya kamu anak Tuhan, kok yang kamu inginkan enggak dikabulin? Seakan-akan mengajak kita untuk melihat dari cara pandang yang salah. Meragukan identitas kita di dalam Tuhan. Iblis selalu mencoba untuk kita kecewalah sama Tuhanmu, marahlah sama Tuhanmu, tinggalkan Tuhanmu. Itu yang dikejar oleh iblis. Selanjutnya, berdirilah kokoh dengan identitasmu dalam Tuhan dan hiduplah sesuai firman Tuhan. Kita bisa tahu identitas kita di dalam Tuhan, ya dari firman Tuhan. Di firman Tuhan kita bisa tahu siapa kita. Kita bisa tahu apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita di firman Tuhan kita juga bisa tahu tipu-tipu muslihat iblis yang coba iblis lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian next, di ayat yang terakhir, di ayat ke-13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia sudah 3 kali nih, dia mencoba iblis, dia menggoda iblis, tapi semuanya nggak ada yang mempan. Tuhan selalu menjawab dengan firman Tuhan, dia tetap pada pendiriannya karena dia tahu panggilannya, karena dia tahu tujuan dia ada di dunia ini. Dia nggak tergoyahkan sedikit pun. Saudara, iblis itu adalah pribadi yang nyata, walaupun tidak terlihat. Ada yang mau lihat? Oh enggak. Iblis itu pribadi yang nyata. Diklik next. Di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu ada, mungkin mengitari kita untuk mencari celah di mana kita bisa jatuh, kita akan ditelannya. Iblis gak pernah patah semangat, dia tuh semangat, mungkin lebih dari semangat 45, untuk membuat kita hidup di luar Tuhan. Next. Iblis akan selalu berusaha membuat kita hidup jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Dia akan menggunakan segala cara. Iblis gagal dengan cara yang pertama, dia coba cara kedua, dia coba cara ketiga, dan seterusnya. Selama kita ada di dunia ini, kita nggak akan pernah lepas dari itu. Tinggal apa komitmen kita di dalam Tuhan. Apakah kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita mau punya komitmen yang kokoh di dalam Tuhan. Aku mau melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia ini. Aku mau mengejar Tuhan, bukan mengejar apa yang ada di dunia ini. Ada seseorang yang pernah teman yang waktu kita sharing-sharing bersama, dia mengatakan, jangan kita merasa terlalu kuat. Jangan terlalu merasa dirimu itu terlalu kuat akan suatu dosa. Karena kita perlu terus berjaga-jaga. Mungkin kita bisa bilang, oh, aku enggak cinta akan uang, aku enggak mengejar materi-materi dunia ini, tapi ternyata kita bisa jatuh
di persinahan. Ada yang mengatakan, enggak, aku hidupnya enggak ke persinahan, enggak. Tapi ternyata jatuh dicintakan uang. Jangan pernah merasa diri kita terlalu kuat, karena kita perlu terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lemah. Jangan lengah, selalu pakai senjata pedang rohani kita, seperti di Efesus dikatakan. Pedang rohani kita yaitu firman Tuhan. Itu yang bisa mengalahkan setiap godaan iblis, setiap cobaan iblis pada diri kita. Kita bisa mengalahkan itu dengan firman Tuhan, seperti yang Yesus lakukan di ayat ini. Kita perlu minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita bergantung kepada Tuhan. Ada sebuah cerita yang bernama Leslie Duncan. Dia menceritakan ini ketika dia remaja. Saya dulu punya anjing, anak anjing gitu. Punya anak anjing. Ketika dia masih kecil, dia dididik oleh ayah saya. Dididik oleh ayah saya. Ketika tuan ayahnya ini memberikan daging di hadapan anjing itu. Memberikan daging di hadapan anjing itu, dia berkata, "Don, jangan gitu, jangan dimakan." Dan anjing itu seharusnya nggak boleh makan daging itu. Tapi ketika tuan itu mulai berkata, "Makan," dia akan memakannya. Ketika tuan itu mengatakan, jangan dimakan, anjing itu selalu melihat muka tuannya. Dia mulai ke bawah, nggak lihat ke atas lagi. Karena dia nggak kuat ketika dia mulai mengalihkan pandangannya kepada daging itu, godaan itu akan terasa terlalu berat. Aduh, nggak kuat ini. Itu dagingnya enak banget lagi, ntar dikira anjingnya gitu ya. Tapi dia nggak mau, dia selalu melihat ke tuannya. Begitu dibilang makan, baru dia akan melihat ke daging itu dan dia akan makan. Itu sebenarnya memberikan pelajaran juga untuk kita. Ketika ada godaan, kita perlu untuk terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita terus diteguhkan apa yang sesuai dengan kehendaknya dan apa yang enggak. Kemudian Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menang atas cobaan. Klik. Menang atas pencobaan bisa kita lakukan ketika kita memiliki hidup yang berfondasikan firman Tuhan. Kita perlu membaca firman sehingga kita tahu apa yang perlu kita responi terhadap sesuatu, apa yang kita perlu pegang dalam kehidupan kita. Karena iblis dan pekerjaannya merupakan musuh terbesar kita. Mungkin sering disebut di dunia ini. Di dunia ini yang seharusnya kita kejar itu 3 TA. Harta, tahta, Rita, enggak. Harta, tahta, wanita, kan gitu. Harta, yaitu materi, uang, kekayaan di dunia ini, tahta, kekuasaan, kemuliaan dunia ini. Wanita atau pria seakan-akan kenikmatan, keinginan daging, kepuasan dunia ini. Tapi biar kita menang atas pencobaan di dalam kehidupan kita. Biar kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa kuat, kita bisa menang, dan kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan baik. Saya undang Singer untuk maju ke depan. Biar kita bisa memilih apa yang benar dan apa yang tidak. Kita bisa memilih apa yang menyenangkan Tuhan atau tidak. Apakah kita mau memilih sesuatu yang meninggikan diri kita sendiri atau meninggikan Tuhan? Biar Tuhan menolong setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biar kalau kita hidup untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk dunia ini. Biar apa yang kita kejar, semata-mata untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
kehendak Tuhan, mengejar dalam panggilan Tuhan. Biar kita punya komitmen yang baru di dalam Tuhan. Biar kita bisa terus berdiri dengan teguh di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika mungkin selama ini Tuhan apa yang kami kejar yaitu apa yang ada di dunia ini. Kayak mengejar materi, kayak mengejar uang, kayak mengejar kenikmatan di dunia ini, kayak mengejar kepuasan di dunia ini. Tapi sekarang kami sadar Tuhan, apa yang ada di dunia ini gak bisa memuaskan kami. Kami hanya butuh Engkau. Kami mengajak Engkau, kami mengizinkan Engkau untuk masuk di dalam setiap hati kami, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus mengingatkan setiap kami, terus menguatkan setiap kami, terus menuntun setiap jalan-jalan kami. Biar kami terus hidup di dalam kehendak-Mu, bukan kehendakku sendiri. Sehingga kami bisa terus menyenangkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa menggenapi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Itu yang kami rindukan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman ini terus mengingatkan setiap kami, terus menguatkan setiap hati kami. Kami mau Engkau dapati kami di akhir hidup kami tetap setia, kami tetap hidup di dalam jalan yang telah Engkau sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat siang. Atas nama GBI Hope, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan anak Michelle. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti hari ini, harap mendaftar melalui grup Telegram. Yang kedua, untuk saudara yang ingin memberikan persembahan, nanti ada kotak di belakang ya, yang sudah disiapkan di depan pintu. Bisa memberikan sesudah ibadah selesai. Ibadah online dapat diakses nanti kurang lebih jam 1, jam 2. Seperti biasa, kita akan harus membangun keintiman dengan Tuhan. Gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak semua anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Doa malam seperti biasa hari Rabu jam 7 malam diharap hadir 15 menit sebelumnya. Jangan telat ya. Oke, itu aja pengumumannya. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Bapa beri dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah Bapa sampaikan melalui anak Michelle. Mampukan kami mengingatnya kuat dalam hati, dalam pikiran kami, dan mampukan kami juga untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami juga nanti akan memberikan persembahan dengan hati penuh sukacita.
kami akan memberi semuanya hanya untuk kebesaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak misial ya Bapa, untuk pelayanannya, berkati anak misial ya Bapa dalam kehidupannya, dimampukan dimanapun apapun yang dia kerjakan berhasil ya Bapa, semuanya hanya untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Hati hamba, hati gembala ada dalam diri beliau, dapat menjadi teladan untuk kami semua, para pekerja, para jemaat, di lingkungan manapun beliau berada ya Bapa. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Berkati juga istri, anak-anak beliau. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang turut beribadah bersama kami. Berkati keluarga mereka ya Bapa, pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka, semua kehidupan mereka kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mampu menjadi alat-Mu ya Bapa dimanapun mereka berada. Kami juga bawa yang sakit ya Bapa, kami percaya sudah Engkau sembuhkan. Yang beban berat, Bapa beri solusi dan kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Jokowi dan juga anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan. Hikmat-Mu menuntun beliau-beliau mengambil keputusan yang tepat dan benar untuk kebaikan negeri kami yang tercinta ini. Perlindungan-Mu pun sempurna untuk beliau-beliau semua. Ada hujan pertobatan, ada hujan keselamatan untuk bangsa Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang dan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.